Oke, kita langsung membahas soal nomor satu, yaitu kebinekaan. Bapak baca terlebih dahulu ya. Kebinekaan bangsa Indonesia juga merupakan sebuah tantangan bahkan ancaman. Bisa jadi tantangan bahkan ancaman. Dengan adanya kebinekaan tersebut, dengan sangat mudah membuat rakyat Indonesia berbeda pendapat. Itu kan keberagaman tersebut bisa menyebabkan perbedaan pendapat dan mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang sempit yang atau bisa kita sebut etnosentrisme, membangga-banggakan daerahnya, sukunya gitu. Yang sewaktu-waktu dapat menjadi masalah. Masalah apakah yang akan terjadi? Eh, Soal nomor satu ini sangat mudah jawabannya tanpa Bapak jelaskan dari A sampai E, kalian pasti sudah menemukannya. Jawabannya itu mengancam integrasi nasional. Karena kata kuncinya adalah Indonesia secara keseluruhan. Karena materi kita adalah materi integrasi nasional, maka jawabannya A. Gitu. Kalau mengancam negara kurang tepat, kurang spesifik. Gitu. Mengancam seperti apa? Gitu. Mengancam bangsa seperti apa? Tapi kalau integrasi mengancam persatuan, kan integrasi artinya atau disintegrasi yaitu perpecahan gitu. Kalau kita jawab E juga keragaman kurang tepat. Langsung kita lanjut next. Nah, ini nih, soal nomor 2 ini adalah soal yang bisa dibilang mudah tapi tricky gitu. Kalau kita nggak fokus, bisa jadi salah jawaban kita. Padahal mudah. Oke, langsung aja kita bahas soal nomor 2. Dalam membangun integrasi nasional, bangsa Indonesia selalu dihadapkan pada ATHG. Nah, kalau ada yang belum tahu, ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Gitu ya, yang merupakan usaha dari luar yang bertujuan melemahkan. Jadi usaha ini dari luar yang bisa melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Hal ini merupakan bentuk dari otomatis. Nomor 2 adalah gangguan. Gitu. Kita lihat kenapa Bapak bilang di awal tadi tricky. Karena ancaman, tantangan, taruhan, hambatan, gangguan ini bisa jadi benar semua. Apa sih perbedaan-perbedaannya? Kayak gitu. Kalau kita bahas A, ancaman. Kalau kita membahas ancaman, artinya usaha untuk melemahkannya itu dari segala bidang. Itu bisa jadi sudut utara, sudut selatan, timur, barat. Gitu. Itu disebut bisa dibilang ancaman dari segala sudut kalau ancaman. Kalau tantangan, kalau secara harfiah, secara bahasa Indonesia, kalau tantangan gini, apakah kamu bisa lulus masuk kampus dengan jalur senam PTN? Kalau bisa, kamu akan Bapak belikan mobil umpamanya, orang tua kalian bilang seperti itu. Itu adalah tantangan. Jadi tantangan itu kalian terpacu tidak bisa nggak menyelesaikan tantangan itu. Gitu. Kalau taruhan ya nggak usah jauh-jauh, bisa ke arah negatif ya. Yuk taruhan yuk antara final Liga Champion umpamanya, final sepak bola Liverpool PS Real Madrid. Saya megang Liverpool per satu, taruhan ya 1 juta gitu. Itu taruhan ya, ada hadiahnya juga. Kalau hambatan itu contoh gini, Bapak lewat bawa motor, di depan ada paku gitu. Itu disebut hambatan. Kenapa? Karena ada paku, bisa Bapak, tapi Bapak bisa menolak gitu. Karena sifatnya pasif kalau hambatan itu. Kalau gangguan itu sifatnya aktif. Kenapa jawabannya E? Karena gangguan itu bisa jadi dari sudut mana saja, atas, bawah, utara, barat, selatan, timur, semuanya bisa menghantam kita. Gangguan itu aktif banget, sangat proaktif gitu. Jadi jawaban nomor 2 adalah E. Itu ya bisa membedakan antara ancaman, tantangan, taruhan, gangguan, dan hambatan. 3. Kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal ini merupakan sifat yang tidak baik, yang diistilahkan sebagai sikap. Nah, ini juga tricky nih. Bisa jadi jawabannya benar semua, gitu ya. Atau mirip-mirip, gitu. Kita bahas dulu soalnya.
kenikmatan pribadi yang dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi nih. Menurut kita ini puncak kenikmatan duniawinya. Kadang-kadang hal ini membuat kita suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadi tersebut. Gitu. Apa sih westernisasi? Westernisasi adalah sikap hidup yang ke barat-baratan. Gitu. Contoh, perempuan atau wanita. Gua males deh pakai jilbab, lepas aja jilbab. Gitu. Kayaknya ribet pakai jilbab, nggak modern. Gitu. Nah, itu bisa disebut westernisasi. Atau pakaiannya seksi mini. Nah, atau cowok-cowok, gua mau tatoan aja deh. Gitu. Padahal nggak ada di budaya kita, di budaya timur untuk tato menato. Itu budaya westernisasi. Gitu. Itu jadi jawaban E kurang tepat. Karena kata kuncinya kan harus melonggar, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Gitu. Meskipun, jadi kadang-kadang kenikmatan pribadi ini melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Gitu. Westernisasi kurang tepat. Kontemporer itu bisa jadi berubah-berubah ya. Ini kurang tepat juga. Biasanya di bidang seni atau stylish. Yang C kurang tepat juga. Kenapa Bapak bilang kurang tepat? Emang kita salah umpamanya Pak Adam bekerja memakai pakaian rapi, pakai pomade atau minyak rambut agar stylish, agar rapi gitu. Itu nggak masalah gitu. Yang jadi kata kunci itu kan melanggar norma-norma gitu. Stylish kurang tepat juga. Konsumtif. Konsumtif ini apakah melanggar norma-norma? Cenderungnya bisa jadi tidak. Kenapa? Contoh, si Fulan hobinya nge-mall, minum Starbucks, nonton film, umpamanya lagi viral sekarang, nonton film Desa Penari, KKN Desa Penari. Dia udah nonton nih sekali, tapi dia nggak puas, nonton 4 kali deh ke bioskop gitu. Itu kan sikap konsumtif. Padahal cukup sekali aja, tapi dia nonton sampai 4 kali. Atau mau ngopi, gue nggak mau lah kopi hitam di warteg atau di rumah, gue maunya Starbucks gitu. Itu konsumtif dan bisa jadi melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kenapa? Dia belum ada penghasilan, tapi konsumtif banget. Gitu. Jadi jawabannya adalah hedonisme. Hedonisme melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kalau udah hedon itu melakukan segala cara, gitu. Party, dugem, atau maling motor agar bisa dugem, agar bisa membeli iPhone 13 dan lain-lain. Itu ke arah negatif. Itu yang dimaksud hedonisme. Kalau westernisasi tergantung konteksnya gitu. Kan ada hal negatif juga Pak westernisasi, iya. Tapi di beberapa daerah westernisasi itu boleh. Contoh nggak pakai jilbab, apakah melanggar hukum? Tidak. Melanggar norma-norma? Bisa jadi iya gitu. Tapi contoh di Aceh perempuan itu wajib pakai jilbab. Tapi kalau di Lampung nggak pakai jilbab perempuan ya nggak apa-apa. Makanya untuk westernisasi bisa jadi norma-normanya belum tentu negatif yang dilanggar. Norma-norma yang berlaku di masyarakat. Gitu ya. Nomor 3 jawabannya B, hedonisme. Nomor 4, agak panjang nih. Kita sudah pusing biasanya kalau ngeliat soal-soal yang panjang-panjang gitu ya. Jadi kita harus tetap fokus mengerjakannya. Komunisme menjadi salah satu ancaman terhadap ideologi Pancasila. Oke. Walaupun dulu sebelum tahun 1965 komunis itu disahkan di Indonesia gitu. Tapi setelah terjadi pemberontakan G30 SPKI tahun 1965 ada peraturan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 mengenai pelarangan PKI di Indonesia. Makanya oleh saat ini PKI tidak boleh. Ya, dalam bentuk apapun, partai politik, kaos, bentuk simbol, logo-logo itu nggak boleh sebenarnya ya. Meskipun Indonesia telah menolak dengan tegas dengan paham komunis, akan tetapi apabila ancaman tersebut tidak segera diatasi, maka akan terjadi, ini mudah banget, gitu ya. Walaupun soalnya panjang, tapi mudah jawabannya. Bisa kalian baca dari A sampai E, tanpa Bapak jelaskan, kalian pasti sudah tahu. Jawabannya adalah A. Komunisme akan kembali berkembang pesat di Indonesia. Gitu kalau komunis dibiarkan aja, pasti berkembang pesat. Gitu. Kalau komunisme dibiarkan saja atau tidak diatasi, apakah komunisme akan mati? Ya tidak mungkin, pasti akan tumbuh. Komunisme akan mendapat tantangan berkembang pesat di Indonesia? Kurang tepat juga. D juga, apakah tepat? Tidak. Atau komunisme akan hilang juga?
kurang tepat gitu ya. Oke, itu nomor 5. Soal selanjutnya, globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia dapat membawa ke arah kemajuan dan kemakmuran. Globalisasi itu bisa jadi membawa Indonesia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Namun, tidak jarang pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif. Suatu negara, suatu kota, contoh Jakarta bisa maju nih kotanya. Bisa makmur, penghasilannya 10 juta per bulan rata-rata orang Jakarta gitu. Tapi ada nilai-nilai negatif yang hadir di Jakarta. Contohnya gitu. Kemajuan ekonomi sangat cepat, apakah itu negatif? Tidak, positif. Hilangnya budaya asli Indonesia, kurang tepat juga, walaupun bisa jadi jawabannya B. Atau C, kemampuan masyarakat Indonesia menjadi terpuruk, tidak juga. Atau kemajuan iptek dalam pikiran masyarakat, tidak juga. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, gaya hidup yang meliputi kemewahan dan pergaulan bebas gitu. Contoh globalisasi tadi menimbulkan kemakmuran, kemajuan di daerah Jakarta umpamanya. Di Jakarta, wah, ya tadi kata Bapak, 10 juta penghasilan per bulan rata-rata orangnya. Bandingkan dengan Lampung yang umpamanya hanya 2 juta rupiah per bulan rata-rata penghasilan orangnya. Tapi bisa jadi hal-hal negatif. Bisa jadi warga Jakarta konsumtif, bisa jadi kemewahan-kemewahan, cicilannya banyak, beli barang harus branded, pergaulan bebas gitu ya, dugem, dan lain-lain gitu ya, hal-hal negatif. Jadi jawaban nomor 5 adalah D. Oke. Nomor 6, ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar maupun dalam negeri. Dari luar, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Di antaranya, gitu ya. Artinya, di sini kalau kita bahas di bidang politik, suatu negara melakukan tekanan politik terhadap Indonesia di antaranya. Jawaban yang paling tepat adalah A, intimidasi, provokasi, dan blokade politik. Intimidasi itu contoh Indonesia melaksanakan G20 menjadi tuan rumah di Bali. Itu. Ketika ada intimidasi tersebut, Amerika, karena sekarang perang Ukraina dan Rusia, mereka melakukan intimidasi bahwa jangan undang Rusia di KTT G20 gitu. Nah, itu merupakan bentuk intimidasi dari Amerika terhadap Indonesia. Dan katanya undang Ukraina, katanya. Padahal Ukraina bukan bagian dari G20. Itu contoh intimidasi, provokasi, adu domba, bisa jadi blokade politik. Itu yang dilakukan Amerika dan sekutu-sekutunya terhadap Rusia. Itu disebut blokade politik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Kalau B, ancaman dan upaya penyerangan militer dan non-militer kurang tepat. Yang C juga kurang tepat, bersifat politis dan non-politis, gitu ya. Yang D, bersifat politis dan pertahanan, kurang tepat juga, kurang komplit sebenarnya, bukan kurang tepat. Dan yang E, kerjasama antar negara yang bersifat politis dan ekonomi. Jadi kurang komplit ya jawaban B dan E. Tapi kalau A, mengintimidasi, provokasi, dan blokade politik, bisa mencakup keseluruhan. Itu nomor 6. Nomor 7. Kedepan, bentuk ancaman yang berasal dari luar diperkirakan masih berpotensi terhadap Indonesia. Untuk itu diperlukan peran dan fungsi pertahanan non-militer untuk menghadapinya dengan cara apa? Non-militer, tidak menggunakan senjata artinya. Tuh. Menerima paham liberalisme, apakah itu salah satu cara menerima liberalisme? Tidak, justru menjadi bumerang. Kekuatan dalam bentuk pengarahan massa ini mengajak masyarakat umpamanya untuk demo, itu pengarahan massa gitu ya. Kurang tepat juga. Yang D, kekuatan dalam bentuk militer, kan di sini non militer gitu. Kalau bentuk militer berarti kurang tepat, nggak nyambung gitu ya, karena ini non militer. Dan D, militer, jadi D salah. Atau E, masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal, itu kurang tepat juga. Yang tepat adalah nomor 7, A, menolak dengan tegas paham komunis, dengan tegas menolak ya. Next, nomor 8, terakhir di video ini. Adapun pengaruh negatif ekonomi dunia saat ini dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi. Di antaranya adalah timbulnya kesenjangan sosial yang tajam,
sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Gak usah panjang lebar, bisa kalian telah sendiri. Nomor 8 jawabannya pasti B gitu ya. Oke.